Sebelumnya, rombongan Shang Yi tiba, guna bertempur habis-habisan melawan kengerian pilar mayat. Awalnya sofisme disangka telah tewas. Isabella mengungkap, meski ia melarang kekejian, rakyatnya tetap tertindas dalam tirani kejam dan diperlakukan bak binatang di tanah iblis. Seumur hidupnya, sofisme berkelana mencari sang kakak yang hilang ditelan takdir. Namun yang ia temukan hanyalah jurang kekecewaan yang sangat mendalam. Harapan kembali menyala saat ia melihat Zhang Yi. Kemiripan mereka begitu identik, seolah-olah takdir membawa kembali sosok kerabat yang paling ia rindukan, memicu kebahagiaan besar bagi sofisme. Melihat itu, Zhang Yi pun tersentuh dan berjanji menjadi saudara pelindungnya. Bahkan, jika kakak aslinya muncul, ikatan mereka takkan pernah putus. Esoknya, Moto memutuskan tetap tinggal di kerajaan kurcaci demi menguasai teknik pandai besi legendaris. Martin cemas sang raja akan menjadikannya kambing hitam. Namun, mereka semua sepakat memikul tanggung jawab itu bersama. Sebelum akhirnya berpisah menuju kerajaan. Di tempat lain, Roland lolos dari maut berkat darah Raymond yang mengalir di nadinya. Ia nekat merapal ritual pemanggilan gerbang dimensi iblis. Namun, saat celah itu terbuka, sesosok iblis buas menerjangnya. Makhluk itu adalah sang pilar pintu, penjaga gerbang dimensi yang sangat kuat. Karena Roland bukan iblis murni, ia dilarang masuk. Roland berdalih, ia adalah utusan Raymond yang telah tewas di tangan Zhang Yi. Namun, sang pilar malah menyerangnya demi merampas darah Raymond dari tubuhnya. Beruntung, Lilian muncul dan memerintahkan iblis itu berhenti. Karena sebuah kesepakatan rahasia, Roland pun bertemu Liberty sang pilar sihir, Bayuit sang pilar aib, serta Mitoso sang pilar pedang. Begitu mendengar kematian Raymond, Lilian mendesak Roland mengungkap pelakunya. Roland menyebut nama Zhang Yi dan gadis iblis bernama Bella. Mendengar itu, para pilar segera menggeledah memori Roland hingga terungkaplah identitas asli Bella, sang mantan Ratu Iblis Isabella. Lilian tersenyum puas melihat kecantikan sang ratu yang masih abadi. Ia mengubah wujud Roland menjadi pilar untuk menelisik ingatan dan memberinya anugerah kekuatan iblis. Seketika, kawanan iblis mulai merayap dari jemari Lilian dan merasuk ke dalam mulut Roland. Kekuatan dahsyat itu meledak di tubuh Roland, membuatnya merasa sangat digdaya dan bersumpah setia pada Lilian. Sang ratu langsung memerintahkannya mengirimkan pasukan ke perbatasan manusia. Rupanya, Lilian berhasrat untuk segera menyapa Isabella dan meringkus Zhang Yi sebagai hadiah balas jasanya. Sementara itu, kelompok Zhang Yi telah sampai di gerbang kerajaan manusia dengan penuh sukacita. Namun, Penny memilih untuk memisahkan diri demi menghindari kecurigaan. Tiba-tiba, mereka mulai merasa waspada karena keheningan yang mencekam menyelimuti wilayah itu. Pasukan satria pun muncul dan mengepung para kurcaci atas perintah raja. Dengan tuduhan pengkhianatan, mereka pun pasrah digiring ke istana. Di sana, sang raja tampak sangat bimbang. Namun Yalu justru menyela pembicaraan dengan menghujat Sopos. Tanpa gentar, Sopos menjelaskan bahwa ia hanya ingin menyelamatkan kurcaci. Sebab, jika mereka jatuh ke tangan suku iblis, kekuatan kegelapan akan menjadi ancaman besar yang mustahil dikalahkan di masa depan. Raja mulai goyah mendengar penjelasan itu. Namun, Angus yang murka mulai berkata, di hadapan para pejabat, ia menegaskan otoritas mutlaknya atas urusan luar negeri. Melihat rekan-rekannya terancam jeruji besi, Sophosis tak bisa tinggal diam saja. Dengan berani, ia mengaku sebagai otak di balik perjalanan ke wilayah kurcaci. Ia rela dipenjara sendirian demi mereka, namun semuanya kompak mengakui kesalahan. Suasana semakin tegang
Saat seluruh pengajar akademi tiba-tiba muncul di sana, para guru menyatakan bahwa mereka juga bersalah karena telah membiarkan muridnya. Mereka siap menerima hukuman penjara bersama-sama. Membuat Angus terkejut melihatnya. Melihat pengabdian luar biasa para guru, amarah Angus perlahan mulai mereda. Alih-alih hukuman berat, ia hanya mencopot jabatan Sophosis sebagai seorang kapten. Sophosis tidak keberatan sedikitpun. Namun Angus memiliki rencana tersembunyi lainnya. Ia berniat menghancurkan persekutuan bisnis Jangi untuk menghentikan dominasi pihak asing. Angus menyadari adanya manipulasi licik dari seseorang yang berasal dari suku iblis. Kecemasan menyelimuti karena tampaknya rahasia besar tentang Isabella akan segera terungkap. Jangi berusaha keras mengalihkan pembicaraan. Namun Angus tetap pada pendirian teguhnya. Tanpa ampun, Angus membongkar identitas asli Isabella di depan semua orang. Ternyata Isabella adalah mantan ratu suku iblis. Sebuah fakta yang sangat mengguncang. Meski sulit dipercaya, mereka mulai mengingat kembali keanehan yang pernah terjadi. Aura yang terpancar dari tubuh Isabella memang sangat identik dengan kekuatan iblis. Terutama saat ia kehilangan kendali, kekuatannya benar-benar terasa sangat gelap dan mengerikan. Seketika itu juga, para satria naga mengepungnya demi melakukan penangkapan paksa. Dengan penuh keterkejutan, Jangi pun terpaksa mengakui bahwa semua itu adalah benar. Sadar tak bisa lagi bersembunyi, Isabella memutuskan untuk tidak menahan diri lagi. Ia melepaskan wujud iblis sejatinya, meninggalkan rasa sedih yang mendalam bagi semuanya. Perasaan dikhianati menyelimuti mereka. Namun Isabella hanya mengincar satu target utama. Targetnya hanyalah Angus. Sementara itu, Sophistes segera mengambil pedang miliknya sendiri. Ia berdiri kokoh melindungi Jangi dari segala bentuk serangan yang akan datang. Sophistes justru melindunginya dan memberi peringatan keras kepada siapapun di sana. Sentuh dia, dan kalian akan mati. Satu pun memerintahkan serangan serentak. Namun, dengan satu teknik mematikan, Sophistes berhasil memukul mundur pasukan tersebut. Kekacauan terjadi saat para guru justru membantu proses pelarian diri Isabella. Isabella pun segera melarikan diri, sementara Sato terus mengejarnya dengan penuh amarah. Billy Emery dan yang lainnya bergerak menyusul untuk memberikan bantuan tulus mereka. Mereka percaya Isabella tidak jahat. Namun, langkah mereka dihentikan oleh pihak AC. Konsekuensi besar kini menanti para Sophis jika mereka terus nekat membantu pelarian. Di tengah perjalanan, Isabella menyatakan tekadnya untuk merebut kembali tahta suku iblis. Ia memohon maaf karena merasa telah mengkhianati kepercayaan kerajaan dan teman-temannya. Jangan khawatir, kau tetaplah bagian dari keluarga kami, jawab para Sophis menenangkan. Tiba-tiba, rantai besi menyambar dan mengunci tubuh Isabella serta Xiang Yi. Seketika, Sato menarik mereka dengan keji untuk memprovokasi kemarahan para pejabat di sana. Namun Benelli muncul secara tiba-tiba dan langsung melumpuhkannya dengan kekuatan penuh. Pasukan satria yang datang pun berhasil ditaklukkan dengan mudah oleh kekuatan Nani. Mumu memberitahu Yenji bahwa seluruh tanggung jawabnya kini diambil alih bupati. Meski merasa sangat bersalah, Mumu mencoba menghibur dengan kata-kata yang menguatkan. Kekuatan besar satria mendukung Angus, namun harapan itu masih belum sepenuhnya sirna. Nai-Nai dan tuannya bersiap mengalihkan perhatian saat para Sophis mencoba mencari jalan. Dia menetap di kerajaan demi sumpah suci, melindungi sang raja kecil. Zani pun sepakat demi Isabella. Karena mereka semua memikul beban tanggung jawab. Alina hampir tertinggal, namun sebuah ciuman manis akhirnya meyakinkannya untuk ikut pergi. Tiba-tiba, Sato datang menghunus pedang, menantang Sophis dalam duel maut yang dinanti. Sophis bersiap bertarung, namun kata kakak dan janji pulang mengubah segalanya. Perpisahan itu penuh emosi. Sophis pun mengucapkan selamat tinggal demi memulai hidup baru. Sophis merasa sangat lega, namun targetnya kini telah terpenuhi secara tidak terduga. Sato meledak amarah karena duel impiannya hancur
tepat sebelum pedang mereka beradu. Di sisi lain, Zhang dan kelompoknya terjebak kepungan iblis dan dua pilar. Mereka sangat terkejut melihat sosok Liberty yang sangat identik dengan rupa Isabella. Lilian ternyata membagi kekuatan curiannya, sehingga mereka tampak seperti saudara kembar identik. Tanpa peringatan, serangan iblis mulai menghujani kapal mereka dengan intensitas yang mengerikan. Zhang membalas dengan rudal, namun pelindung biowit membuat seluruh serangannya sia-sia. Ketakutan mulai melanda Zhang. Ia pun memacu kapalnya hingga ke kecepatan maksimal. Berhasil meloloskan diri. Mereka berencana mencari perlindungan di wilayah suku iblis. Namun Liberty mendadak muncul dengan aura wujud iblis sejati yang sangat mencekam. Isabella terpaku heran, karena hanya kaum bangsawan tinggi yang mampu bangkitkan wujud itu. Serangan dahsyat pun dilancarkan, mengancam untuk menghancurkan mereka semua. Dalam sekejap, beruntung, lingkaran sihir Fasli menyelamatkan dan memindahkan mereka ke tempat yang aman. Fasli segera menanyakan rencana besar mereka untuk menghadapi situasi yang kian memburuk. Isabella yakin Pilar Dakilo masih setia dan berniat mencarinya di jantung suku iblis. Ia memohon bantuan Dakilo untuk menyusup tanpa terdeteksi oleh radar keamanan kerajaan. Dakilo akhirnya menyerahkan 2 kitab sihir terlarang yang mampu mengubah penampilan mereka. 1 kitab untuk Emery dan satunya lagi khusus disiapkan untuk penyamaran Isabella. Sebelum berangkat, Dakilo memberikan kekuatan rahasia pada kedua pria itu untuk keadaan darurat. Dengan itu, mereka melewati gerbang dimensi dan langsung tiba di wilayah suku iblis. Penyamaran mereka berhasil menembus penjagaan, namun suasana damai di sana hanyalah ilusi. Zani melihat kenyataan pahit. Anak-anak iblis kini kembali diperbudak oleh kekuasaan Lilian. Sistem perbudakan yang telah lama dihapus, kini bangkit kembali menghantui wilayah tersebut. Philly berniat menolong, namun dalam perjalanan ia justru dilukai oleh anak-anak itu sendiri. Budak-budak itu lari kembali ke majikannya, karena takut pada alat pelacak sihir. Sialnya, sekelompok iblis muncul dan langsung mengepung mereka atas keributan yang terjadi. Saat mencoba melarikan diri, sebuah jerat sihir mengunci pergerakan mereka hingga tak berdaya. Dark Yellow membawa yang lain pergi, namun menahan Zhang agar pembicaraan tak terdengar. Ia menjelaskan dengan dingin bahwa saat ini ia tidak memihak pada kubu manapun. Dakilo berencana untuk bergabung dengan pemenang demi memastikan keselamatan seluruh ras gagatnya. Sebab, jika Isabella sampai kalah, nyawa kaumnya berada dalam ancaman kehancuran yang nyata. Lilian berencana mengorbankan ras gagat demi menciptakan redstone legendaris bagi para dewa. Mendengar itu, Zhang memperingatkan bahwa banyak ras lain juga akan ikut dikorbankan. Isabella yang tak tahu apa-apa mulai curiga dan menuntut kejujuran atas rahasia mereka. Atmosfer semakin tegang saat pengkhianatan dan kebenaran pahit mulai saling tumpang tindih. Takdir mereka kini terikat pada permainan politik iblis yang sangat gelap dan licik. Dakilo mengaku terpojok dan tak punya pilihan lain selain mengikuti arus takdir. Isabella menyadari bahwa musuh yang ia hadapi jauh lebih mengerikan dari dugaannya. Semula, dengan langkah berat, mereka harus segera bertindak sebelum seluruh dunia menjadi tumbal. Rahasia kelam dunia akhirnya terungkap pada Isabella. Sebuah kenyataan pahit yang sangat mengerikan. Di dataran Hilo, semua nyawa hanyalah santapan para dewa. Darkilo mengungkap kebenaran kelam itu. Darah bangsawan iblis mengandung aura dewa. Itulah kunci agar mereka tak bisa dikendalikan. Perang besar pecah karena umat manusia. Mereka menciptakan batu merah demi kebangkitan para dewa. Sang Raja Iblis terpaksa memulai perang demi menghentikan produksi batu merah tersebut. Strategi kejam ini bertujuan memangkas populasi agar proses ritual para dewa menjadi terhambat. Pengorbanan besar dilakukan demi mencegah kiamat dunia. Hal ini benar-benar membuat Isabella terpukul. Dia sangat terkejut karena selama ini niat tulusnya menghentikan perang justru salah arah. Namun, Zangi terus menghiburnya. Baginya, menyelamatkan setiap nyawa adalah tindakan yang paling mulia.
Serkulo bersedia membantu dengan satu syarat. Isabella harus menjamin keselamatan ras kaum Gagak. Dia menuntut agar rasnya tak dijadikan tumbal batu merah. Namun, Isabella punya rencana. Sang ratu menolak syarat itu demi menyelamatkan seluruh makhluk tanpa memandang ras mereka. Perlu diingat, bangsa iblis merupakan gabungan dari berbagai macam ras yang sangat unik. Dracula memperingatkan betapa mengerikannya para dewa. Menentang mereka berarti mengundang kepunahan keluarga, kerajaan, meski silsilahnya terancam lenyap. Isabella tetap teguh. Dia akan bertarung hingga titik terakhir. Jika maut menjemputnya, perjuangan ini tak akan berhenti. Dia telah menyiapkan warisan perlawanan abadi. Dia berencana memiliki keturunan bersama Zhang Yi demi melanjutkan api revolusi melawan dewa. Dracula merasa jawaban itu sangat naif. Dia pun pergi meninggalkan Isabella dengan kekecewaan. Tanpa membuang waktu, mereka segera memacu langkah. Tujuan utama adalah Istana Ratu Iblis. Sementara di istana, Lilian tengah menghukum Liberty dengan sangat kejam. Liberty dihukum karena menyerang Isabella. Anehnya, si masokis ini justru sangat menikmati setiap siksaan. Dia tetap bungkam demi melindungi Isabella. Baginya, rasa sakit adalah bentuk cinta yang nyata. Lilian akhirnya berhenti karena bosan. Dia ingin menemukan Isabella agar bisa melindunginya sendiri. Dia takut jika pihak lain akan membunuh sang ratu. Obsesi perlindungan yang sangat menyimpang terungkap. Alasan pengkhianatannya. Lilian ingin melemahkan Isabella agar bisa selalu berada di sisinya. Karena Isabella terlalu perkasa, Lilian berusaha membuatnya rapuh agar dia bisa menjadi pelindungnya. Selama ini, Lilian menjadikan Liberty sebagai pengganti Isabella. Hal ini memicu kebencian mendalam. Liberty semakin dendam karena merasa cintanya telah direbut. Dia sangat membenci kehadiran sang ratu. Sementara itu, rombongan Zhang Hu terus bergerak. Mereka terbang menuju kastil. Dengan sangat hati-hati, sihir tembus pandang milik Emery sangat membantu. Mereka melesat melewati setiap penjaga tanpa terdeteksi. Sihir itu memudahkan mereka melewati setiap penghalang sihir di sekitar kastil. Mereka pun memutuskan untuk menyelinap melalui lubang rahasia di bawah istana megah. Di sana, mereka bertemu iblis penggali yang misterius. Isabella mencoba melakukan diplomasi singkat. Saat Isabella mengaku sebagai ratu, sang iblis justru murka. Dia menganggap Isabella hanyalah penipu. Serangan mendadak dilancarkan oleh iblis tersebut. Pertarungan di lorong sempit pun tak terhindarkan. Iblis itu enggan memanggil pasukan lain. Dia berambisi menghabisi sang penyusup dengan tangannya sendiri. Isabella teringat sisi lembut iblis ini. Dia mencoba membangkitkan kembali memori masa lalu mereka. Sang ratu mendekat perlahan sambil bernyanyi sebuah lagu pengantar tidur yang penuh dengan kenangan. Keajaiban terjadi saat iblis itu mengenali suaranya. Dia langsung tersadar dan menyambut Isabella. Iblis bernama Zio Kalem itu pun membantu mereka. Dia menunjukkan jalan masuk rahasia istana. Karena tubuhnya yang terlalu besar, Zio pergi. Dia tak ingin menarik perhatian para penjaga. Isabella menggunakan sihir kuno untuk berbagi ingatan. Semua rekan kini mengetahui denah rahasia istana. Mereka menggunakan sihir tembus pandang untuk berpencar. Misi mencari belati sakti milik Lilian dimulai. Isabella, Zhang Yi, dan Alina bergerak bersama. Mereka menuju ke satu lokasi yang sangat penting. Ketiganya berhasil menyelinap masuk ke gudang ayahnya. Di sanalah rahasia kekuatan besar tersimpan rapat. Zhang Yi mengerahkan gulungan perkamen sakti untuk mengamankan segalanya. Kini, mereka harus bergegas. Mereka wajib segera berkumpul kembali sebelum sihir tembus pandang itu luntur sepenuhnya. Sial, seekor iblis menyerang mendadak hingga melukai Alina dengan sangat fatal. Dialah Pilar Mitoso, monster yang mampu mengendus manusia meski aura mereka telah tersegel. Di tempat lain, Roland berhasil menyudutkan Emery. Amarahnya meledak tak terkendali. Dia murka karena jalannya menuju takhta dihambat. Namun Ali siap bertarung habis-habisan. Inilah duel penentuan. Sementara itu,
Isabella akhirnya sampai di kamar lamanya yang penuh kenangan, menatap foto orang tuanya. Air mata Isabella jatuh saat memohon maaf atas kegagalannya. Takhta ratu telah lepas dari tangannya, namun tiba-tiba aura mistis mulai menyelimuti tubuhnya. Energi itu menuntunnya pada belati pusaka. Kembali pada Zhang Yi, dia bertindak cepat. Demi melindungi Alina, dia menyegelnya dalam kapsul pelindung mitoso yang sangat kokoh. Menyadari lawannya adalah saudara Sophos, serangan balasan pun dilancarkan dengan penuh dendam. Kematian Dewa Pedang Mosia harus dibayar. Zhang Yi memprediksi gerakan kilat musuhnya itu. Dia menciptakan perisai kristal raksasa, hingga mitoso menghantamnya dan nyaris kehilangan kesadaran. Tanpa niat membunuh, Zhang Yi memilih mundur untuk mengungkap kebenaran di balik tragedi Mosia. Di sisi lain, Ali membantai Roland tanpa ampun. Kekuatan fisiknya sungguh di luar nalar. Roland yang terdesak memanggil pasukan iblis. Namun, Ali membakar semuanya menjadi abu. Dengan satu terjangan maut, tinju api Ali menghantam telak dan mengoyak tubuh Roland. Kekuatan Elisa sungguh mengerikan. Namun ini berbahaya karena kondisi fisik Ali mulai melemah. Roland memiliki kemampuan regenerasi, tapi Ali memberinya satu kesempatan terakhir untuk menyerah. Dia diminta kembali ke kerajaan untuk bertaubat. Namun, ketakutan mulai merayapi hati Roland. Api putih di tangan Ali membuat ruang di sekitar mereka terdistorsi secara mengerikan. Bukannya memohon maaf, Roland justru kembali menyerang dengan sisa-sisa kekuatan gelapnya. Tak ada lagi belas kasihan. Ali melepaskan teknik pamungkas dengan daya hancur maksimal. Ledakan itu melenyapkan segalanya. Zhang Yi pun tiba dan segera mengerahkan draw medisnya. Dia berusaha menstabilkan luka Ali yang sangat parah. Akhirnya, pahlawan kita itu tumbang. Ali pingsan setelah menguras seluruh energinya. Emery segera bertindak untuk menyembuhkan Eliana. Saat hendak mencari Isabella, sosok Lilian muncul di belakang mereka dengan aura mengancam. Didampingi dua pilar tangguh, Lilian menuntut penjelasan. Zhang Yi pun mulai angkat bicara. Dengan gagah berani, dia mengakui Isabella sebagai istrinya, memicu amarah Lilian hingga memuncak. Lilian mengklaim Isabella adalah miliknya. Zhang Yi mencoba kabur, namun kekuatannya kalah telak. Lilian sangat dominan. Tak lama, Bayowit berhasil melacak lokasi keberadaan Isabella yang sebenarnya. Lilian bersiap menyambutnya dengan paksa, namun Zhang Yi mencoba menghadang langkah sang ratu. Sayangnya, perlawanan itu sia-sia. Sebuah tendangan keras dari Liberty menghempaskan Zhang Yi. Dengan bantuan Bayowit, Zhang Yi tertangkap. Liberty yang menyimpan dendam ingin segera mengeksekusinya. Jika Zhang Yi tewas, Lilian hanya akan fokus pada Isabella. Zhang Yi pun panik. Dia memohon Emery untuk lari. Namun Emery menolak meninggalkan kawan-kawannya yang terluka. Dalam desakan itu, Isabella mengeluarkan tongkat sucinya, mengungkap identitas aslinya sebagai pendeta. Kekuatan tersembunyinya bangkit. Dia mampu memanggil binatang purba dari dimensi lain yang legendaris. Sementara itu, duel maut antara Zhang Yi dan Liberty pecah. Dengan sangat sengit, senjata laser terbaru ditembakkan dari lengannya. Liberty awalnya merasa di atas angin. Dia yakin laser itu tak akan mempan. Namun serangan itu justru menembus tubuhnya dengan telak. Akhirnya, Isabella dan Lilian saling berhadapan. Atmosfer di sana berubah menjadi sangat mencekam. Lilian ingin merebut kembali takhta kekuasaan dengan cara apapun, meski harus membunuh. Namun Isabella kini berbeda. Dia bertarung bukan hanya demi takhta, melainkan demi keadilan. Amarah Isabella memuncak bukan hanya karena pengkhianatan, tapi karena seluruh bawahannya habis dibantai. Dendam membara itu ia tumpahkan lewat serangan dahsyat yang mulai mengoyak tubuh Lilian. Alih-alih takut, Lilian justru menyeringai gembira melihat Isabella mendapatkan kembali taringnya. Baginya, mati di tangan mantan ratunya
adalah sebuah kehormatan tertinggi yang sangat ia nantikan. Namun, Lilian memperingatkan satu hal. Isabella belum pernah melihat jati diri kekuatannya yang sebenarnya. Isabella tersentak teringat bahwa Lilian adalah murid ayahnya yang paling berbakat dan mematikan. Selama ini, kekuatan asli Lilian tertutup kabut misteri karena ia tak pernah bertarung serius. Demi mengimbangi sang ratu, Lilian akhirnya melepas segel dan menunjukkan wujud aslinya yang mengerikan. Di tempat lain, Emery memanggil Raja Serigala Petir, monster legendaris yang ia harap bisa membantu. Binatang buas itu awalnya gembira, namun suasana berubah seketika saat ia menatap pemanggilnya. Sang serigala merasa terhina karena dipanggil oleh sosok lemah dan menolak untuk ikut bertarung. Tak menyerah, Emery menggunakan segala pesona dan akalnya demi membujuk makhluk angkuh tersebut. Siasat Emery mulai bekerja, namun ketakutan tiba-tiba melanda sang serigala petir saat menyadari lawan mereka. Begitu tahu ia harus melawan mantan tuannya, sang serigala mengungkap identitas aslinya kepada Emery. Ia adalah Russell, pendeta agung legendaris dari alam Hilo. Fakta yang membuat Emery syok. Sementara itu, Liberty terbelalak heran saat serangan Jangi berhasil melukainya tanpa ada jejak sihir. Ia kebingungan mencari tahu energi apa yang bisa menembus pertahanan mutlaknya secara tiba-tiba. Dengan angkuh, Jangi menjawab bahwa itulah kekuatan sains. Sebelum ia mengerahkan drone laser mematikannya, 2 buah drone canggih mulai menembakkan sinar laser yang sama persis seperti serangan sebelumnya. Meski sempat menghindar, celah kecil dalam pertahanan Liberty dimanfaatkan Jangi untuk menyayat tubuh lawan. Jangi pun melontarkan ejekan tajam. Meski wajahnya mirip, Liberty sama sekali tak sebanding dengan Isabella. Amarah Liberty meledak seketika karena ia benci terus-menerus dibanding-bandingkan dengan ratu tersebut. Dalam wujud aslinya, Liberty mencengkeram zirah Jangi. Namun itu adalah jebakan yang sudah disiapkan. Jangi sudah keluar dari zirahnya yang kini meleleh dan menjerat tubuh Liberty dengan sangat erat. Ternyata itu adalah nanomecha, teknologi perang yang kini sukses mengurung Liberty dalam genggaman Jangi. Tanpa membuang waktu, Jangi bersiap meluncurkan serangan pamungkas untuk menghabisi Liberty saat itu juga. Tragisnya, serigala itu malah mengkhianati Emery. Biowitz kemudian mulai menceritakan sejarah gelap masa lalunya. Dulu ia dikenal sebagai Russell, pendeta yang berhasil menundukkan 12 binatang buas dataran Hilo, dan serigala petir yang kini berdiri di depan Emery adalah salah satu pelayan setianya dahulu. Meski Emery siap bertempur, Biowitz justru ingin melepaskannya karena menganggap Emery sebagai sosok guru. Syaratnya berat. Emery harus meninggalkan rekan-rekannya. Sebuah tawaran yang langsung ditolak mentah-mentah. Emery memilih jalan pedang dan melancarkan teknik gangguan saraf untuk melumpuhkan tubuh Biowitz seketika. Sialnya, serangan itu sia-sia karena Biowitz telah bertransformasi kembali ke wujud manusianya yang sempurna. Bahkan, Emery justru terkena dampak dari kekuatannya sendiri hingga tak berdaya di depan lawannya. Terdesak, Emery meminta dibawa pergi bersama. Namun, Biowitz melihat potensi besar dalam kecerdasan pemuda itu. Biowitz menawarkan posisi sebagai muridnya. Sebuah tawaran menggiurkan yang sayangnya ditolak oleh Emery. Padahal jika setuju, ia akan diajarkan segala sihir terlarang, termasuk memanggil makhluk setingkat naga. Makhluk itu adalah binatang kuno ilahi yang melegenda, sang putri emas yang penuh kemuliaan. Emery terperangah. Putri emas adalah makhluk suci yang konon hanya hidup di sisi para dewa. Legenda mengatakan ia mampu menyembuhkan segala penyakit, namun juga sanggup mengubah musuh menjadi batu. Ia tak percaya sosok sejahat Biowitz bisa menaklukkan makhluk sesuci itu di bawah perintahnya. Biowitz pun mengakui kegelapannya, namun menegaskan bahwa itulah kenyataan pahit yang harus Emery terima. Seketika,
Kekuatan Putri Emas terpancar dan mulai mengubah segalanya menjadi bongkahan batu mati. Rekan-rekan Zhang Yi pun tak berkutik saat tertangkap, menciptakan situasi yang semakin genting bagi mereka semua. Di tengah kekacauan, Zhang Yi meluncurkan bom nuklir ke arah Liberty, membuat Lilian benar-benar terkejut melihatnya. Meski tanpa sihir, kekuatannya sungguh mengerikan. Isabella mengakui kehebatan pria itu. Sosok yang ia cintai memang sekuat itu. Memicu api kemarahan lama, memori pengkhianatan cinta masa lalu mulai merasuki pikirannya kembali. Dendam membara. Dahulu, ayah Isabella dihantui keputusasaan karena sisa umurnya yang tinggal sedikit. Keturunannya cacat. Namun harapan muncul saat istrinya yang jelita hamil tua. Sang raja pun memerintahkan Lilian untuk menjaga sang ratu dengan nyawanya. Saat menyentuh perut itu, Lilian merasakan ikatan batin yang sangat kuat. Isabella lahir dengan sempurna. Raja Iblis bersorak dan menunjuknya sebagai pewaris tunggal. Namun, maut menjemput sang ibu sesaat setelah bayi itu menghirup napas pertama. Sebelum ajal, ia menitipkan putri kecilnya pada Lilian untuk dilindungi selamanya. Isabella tumbuh tanpa kasih sayang ibu, menyisakan duka di hati sang raja. Rahasia terbongkar. Mereka terpaksa melarikan diri menuju wilayah kekuasaan suku iblis. Di sanalah pertemuan pahit dengan William terjadi. Menguak luka lama, pengkhianatan hati. Takdir membawa Isabella naik tahta. Dinobatkan menjadi Ratu Iblis yang baru. Isabella sangat bijak memimpin, jauh berbeda dari bayangan dingin Lilian selama ini. Ketegasan ayahnya yang kaku tak menurun padanya membuat rakyat merasa sangat kagum. Meski begitu, status Ratu Iblis menciptakan jurang yang membuat siapapun segan mendekat. Kesepian menyelimuti, hingga Lilian menjadi satu-satunya sahabat, tempatnya berbagi keluh kesah. Tiba-tiba, tragedi berdarah, pecah. Si haus, darah Betty, membantai manusia tanpa ampun. Larangan keras Isabella dilanggar mentah-mentah. Murka sang ratu pun tak terbendung lagi. Betty merobek jantung korbannya demi memperkuat sihir iblisnya. Sungguh, perbuatan yang biadab. Hukuman mati dijatuhkan. Pengkhianat perintah tak punya tempat di kerajaan yang damai. Fokus beralih pada perdamaian. Isabella meninjau dokumen kesepakatan dengan bangsa manusia. Sialnya, syarat yang diajukan manusia sangat tidak masuk akal dan menjerat leher. Amarah sempat meledak, namun Isabella tetap mencari jalan tengah demi keselamatan rakyatnya. Ia tak ingin melihat genangan darah warga sipil tumpah sia-sia di medan perang. Lilian terbakar cemburu buta. Dia menginginkan seluruh cinta Isabella hanya untuk dirinya. Amarahnya meledak pada Liberty. Di saat kritis, Beowulf datang membawa kabar buruk. Raymond bersiap pergi berkhianat. Lilian berencana menjebak Bella dalam skema yang licik. Lilian pun bersekutu demi membuat sang ratu lemah tak berdaya di hadapannya. Obsesi gilanya adalah menjadi satu-satunya tempat Isabella bersandar dan mencinta. Kau sudah gila. Isabella menyesal mengenalnya. Wujud aslinya kini mulai bangkit mengamuk. Di sisi lain, ledakan dahsyat menyisakan radiasi mematikan yang menyiksa tubuh Liberty. Liberty mencoba menyerang Zhang Yi, namun tubuhnya mulai rontok akibat efek radiasi. Kesempatan emas. Zhang Yi melihat celah saat fungsi tubuh lawannya mulai goyah. Mekah miliknya diperkuat, Zhang Yi bersiap meluncurkan serangan pamungkas untuk mengakhiri semuanya. Beowulf mencoba mengadang, namun serangannya mental sia-sia di hadapan kekuatan Zhang Yi. Tubuh palsu hancur lebur. Liberty terpaksa menunjukkan wujud aslinya yang mengerikan dan gelap. Saat Zhang Yi hendak menghabisi Liberty, ancaman Beowulf menghentikan langkahnya seketika. Nyawa rekan-rekannya terancam diculik. Kekuatan Zhang Yi benar-benar membuat Liberty gemetar, ketakutan. Teknik penciptaan dewa yang ia miliki sebanding dengan kekuatan sang pencipta dunia. Ini bukan sihir, ini sains. Zhang Yi mengungkap rahasia di balik kekuatannya yang luar biasa. Penasaran mulai merayap. Namun Liberty terbelenggu
oleh kendali mutlak dari tangan Lilian. Intinya, hidupnya tak lagi bebas. Zhang Yi pun mulai menjelaskan sebuah teori. BioWith terpana. Ternyata sains milik Zhang Yi adalah ancaman nyata dari dalam. Ramalan mengerikan tentang kehancuran para dewa terucap. Zhang Yi tersentak mendengarnya. BioWith mengangguk tenang, mengenang masa kelam saat mereka berdua menjadi kawan senasib sebagai budak para dewa. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Isabella mendominasi total. Lilian gemetar karena wujud terkuatnya pun tak berdaya. Isabella memamerkan seni anggar manusia yang elegan, namun mematikan, sembari menyeringat pada Lilian. Pengkhianatan di masa lalu justru menjadi berkat terselubung baginya. Karena itulah, ia bisa mencicipi kehidupan manusia. Seketika, serangan dahsyat meluncur, membelah Lilian. Namun, kekuatan regenerasi iblisnya segera menyatukan tubuh itu kembali. Kilasan memori muncul saat sang guru Dorona mewariskan ilmu pedang paling legendaris. Isabella membangkitkan teknik terlarang itu, menciptakan pedang raksasa yang menggetarkan langit. Genji menyadari situasi kritis. Jika Lilian binasa, segalanya akan ikut hancur. Ia bergegas bertindak, berniat membujuk BioWith agar mau berpihak kepadanya. Karena kekuatan tempurnya sangat berharga. Tiba-tiba, pedang raksasa di langit itu terpecah menjadi 1000 bilah. Isabella menghujani Lilian dengan badai pedang tanpa ampun. Lilian yang ketakutan segera merapalkan sihir pertahanan tingkat tinggi demi nyawanya. Namun, Isabella kian menggila. Kekuatan pedangnya sanggup menembus lapisan pelindung terkuat. Perisai itu hancur berkeping-keping, membuat Lilian terkubur di bawah hujan baja mematikan. Ledakan besar terjadi. Isabella yang kehabisan tenaga akhirnya kembali ke wujud manusia. Di tengah debu, Zhang Yi muncul dan segera menempa baju besi ajaib untuk menutupi tubuh Isabella yang tak berbusana. Sementara itu, BioWith berusaha keras menciptakan dinding pelindung bagi Lilian, walau sang ratu sudah menderita luka yang sangat fatal. Zhang Yi terus merangsek maju, menyerang tanpa celah, agar Lilian tak punya waktu pulih. BioWith memohon agar pertumpahan darah ini dihentikan, namun niatnya diragukan. Isabella memperingatkan bahwa membunuh wadah BioWith sekarang hanyalah perbuatan sia-sia, karena jiwa aslinya tersembunyi di tempat lain. Setelah takhta berhasil direbut kembali, Isabella menuntut kesetiaan, namun BioWith bergeming karena ia punya alasan sendiri. Kepatuhannya pada Lilian bukan karena gelar Ratu Iblis, melainkan rahasia besar yang mereka simpan. BioWith mulai mengungkap bahwa dirinya adalah bekas budak para dewa sama seperti Fasli, dan tubuh kutukan itu adalah hasil eksperimen jahat. Nyawa BioWith terikat sepenuhnya pada Lilian. Jika sang ratu tewas, ajalnya pun tiba. Genji berusaha mencari jalan keluar, namun mengalahkan Lilian secara permanen mustahil. Ditambah lagi, ada sosok misterius yang mengincar nyawa BioWith demi membungkam rahasianya. Percakapan mereka terputus saat Lilian bangkit dan kembali mengincar nyawa Isabella. BioWith memanfaatkan kekacauan itu untuk merapalkan sihir ilusi yang menyesatkan indera. Mereka berdua. Lilian yang panik segera mempertanyakan keberadaan kekuatan Liberty. BioWith akhirnya menyerahkan raga asli Liberty. Dalam kemarahan yang meluap-luap, Lilian memerintahkan kematian Genji. Namun ia justru memilih melahap raga Liberty. Ia haus akan sisa-sisa energi iblis di dalamnya. Tak butuh waktu lama, energi Lilian meledak dahsyat. Perubahan wujud baru yang mengerikan pun tercipta. Ia sempat bangga dengan kecantikan barunya, hingga sebuah petaka mulai muncul. Tubuhnya retak dan hancur perlahan. Ternyata, saat melahap Liberty tadi, ia juga menelan racun radiasi yang mematikan. Lilian meraung penuh kebencian, mengancam akan membantai Genji jika tak segera disembuhkan. Detik itu juga, namun Genji menegaskan bahwa efek radiasi tersebut sudah merusak selnya
secara permanen. Regenerasi pun takkan menolong karena sel-selnya terus mati. Lilian pun murka. Zhang Yi bimbang. Mungkinkah Lilian adalah nabi yang akan membantai para dewa? Isabella menunjukkan gelang nyawa Lilian. Satu-satunya kelemahan mutlak sang nabi tersebut. Biowit berniat menghabisi Zhang Yi. Namun, takdir berkata lain bagi sang musuh. Mantra rahasia Wesley mendadak aktif, menjerat tubuh Biowit dengan rantai magis yang kuat. Isabella bergerak secepat kilat, menghancurkan pertahanan sihir Biowit dengan serangan bertubi-tubi. Gelang jiwa itu terlempar jatuh. Isabella segera mengejarnya sebelum jatuh ke tangan salah. Sial. Sebuah lubang dimensi muncul misterius dan menelan benda pusaka tersebut seketika. Teman-teman Zhang Yi akhirnya bebas. Namun, Biowit tersedot masuk ke dalam kegelapan abadi. Isabella mulai mencurigai pengkhianatan Wesley. Sementara itu, Zhang Yi bergegas membantu kawan-kawannya. Bala tentara iblis baru muncul, dipimpin Mitoso, sang panglima yang berniat merebut Lilian. Tiba-tiba Darkilo datang menginterupsi. Ia meminta Isabella segera bertindak tegas menghadapi situasi. Isabella dipaksa tunduk. Lalu terungkaplah bahwa Mitoso membelot demi sebuah misi balas dendam. Mitoso menyimpan dendam membara karena Angus telah memusnahkan seluruh sukunya tanpa sisa. Isabella menatapnya penuh empati. Ia memahami kepedihan mendalam yang dirasakan oleh Mitoso. Bergabunglah denganku, atau kau hanya punya satu pilihan tersisa. Mati sekarang juga. Seluruh iblis berlutut menerima kembalinya sang ratu, kecuali Mitoso yang tetap keras kepala. Mitoso menolak Isabella karena sang ratu membawa manusia dalam mengambil keputusan penting tersebut. Arkilo bersiap mengeksekusi sang pemberontak, namun kekuatan Mitoso ternyata tidak bisa diremehkan. Sadar terdesak oleh dua petarung tangguh, Mitoso memilih mundur dan melarikan diri segera. Isabella membiarkannya pergi. Ia tahu bahwa kebencian yang dipendam Mitoso sangatlah wajar terjadi. Pasukan iblis bersorak menyambut sang ratu. Pertemuan para menteri segera diperintahkan saat itu. Pengumuman besar dibuat. Upacara penobatan agung akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari lagi. Zhang Yi merasa bangga melihat Isabella berhasil merebut kembali tahta kejayaannya yang hilang. Tiba-tiba, sebuah kecupan manis mendarat, mengejutkan seluruh kaum iblis yang menyaksikannya secara langsung. Isabella menyatakan Zhang Yi sebagai calon Raja Iblis, sang penyelamat yang paling ia hargai. Sebagai tanda terima kasih, sebuah pernikahan agung pun mulai dipersiapkan untuk mereka berdua. Zhang Yi sangat bahagia. Usahanya meluluhkan hati dingin Isabella akhirnya membuahkan hasil manis. Mereka bermesraan dengan mesra, membuat Lilian mendidih karena penuh amarah dan rasa kebencian. Pertanyaan muncul. Mengapa Lilian masih bernapas? Archilo pun mengungkap sebuah rahasia besar kuno. Lilian ternyata adalah entitas purba yang memiliki kemampuan abadi dan sangat sulit dimusnahkan. Konon, menurut legenda, bahkan kekuatan dewa sekalipun takkan sanggup melenyapkan nyawa abadi Lilian. Karena mustahil dibunuh, mereka memutuskan membawa Lilian ke dalam makam Raja Iblis. Patung raksasa ayah Isabella berdiri kokoh, menyambut kedatangan mereka. Di kedalaman makam tersebut, sang raja tua ingin melindungi pusaranya sendiri, bahkan setelah raganya terkubur tanah selamanya. Zhang Yi menyadari sisi lembut ayah Isabella, yang ternyata adalah sosok ayah yang penyayang. Namun, misi utama mereka adalah mengurung Lilian di tempat ini untuk selamanya, tanpa ampun. Lilian memohon dilepaskan. Isabella menuntut penjelasan mengapa Biowit sangat patuh mengikuti perintahnya selama ini. Akhirnya, Lilian mulai bercerita tentang sejarah masa lalu, jauh sebelum peradaban Hilo tercipta. Dahulu di tengah hutan misterius, Biowit berhasil menangkap sosok Lilian yang masih sangat kecil. Lilian kemudian dibawa menghadap Raja Dewa di pusat kota surgawi yang berdiri sangat megah. Sang dewa memuji kerja kerasnya
dan menitahkan misi untuk menyebarkan ilmu seni sihir. Tugas sucinya adalah mengajari makhluk rendahan di dunia fana tentang keajaiban sihir yang luar biasa. Meskipun Lilian hanyalah makhluk kecil, ia memiliki peran besar dalam sejarah kota surgawi tersebut. Raja Dewa pun memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilannya dalam menjalankan tugas yang sangat berat. Namun, rahasia kelam di balik ajaran sihir dari para dewa mulai terungkap secara perlahan. Tahtanya segera sirna. Ketiga budak itu kini menantikan sosok Tuan Muda baru. Saat para dewa mulai tertidur panjang, sosok yang bertanggung jawab atas persiapan itu adalah Ivika, sang budak ketiga. Mereka terperangah melihat kenyataan yang persis seperti ramalan. Namun, sebuah misteri menyelimuti identitas Ivika yang sebenarnya. Di tengah kekacauan, Piowit menyekap Lilian bersama monster buas berhari-hari dalam kegelapan, hingga akhirnya tempat itu hancur berkeping-keping. Saat Lilian berhasil meloloskan diri, pemandangan luar biasa menanti di balik gua kota surgawi yang megah. Di sana, Piowit dan Faisley berduel maut akibat pengkhianatan keji Faisley pada Tuan Muda. Motifnya ternyata sang Tuan Muda telah menempa senjata terlarang penghancur dewa. Seketika, aura mencekam datang saat Raja Dewa kecewa pada Piowit, budak kesayangannya sendiri. Namun Piowit sedikit pun tidak menyesali perbuatannya, meski nyawa di ujung tanduk. Sang dewa yang angkuh itu tidak menghabisi nyawanya, melainkan merantai kesadaran Piowit agar tak lagi bisa memberontak. Raja Dewa menyegelnya menjadi gelang terkutuk dengan belati suci yang terus menyiksa jiwanya, hingga dia menyerah sepenuhnya. Gelang itu diberikan pada Faisley yang menangis penuh penyesalan atas nasib tragis Piowit dan Lilian. Penantian panjang berakhir. Benda keramat itu kini di tangan. Mengendalikan takdir melalui kekuatan sihir kuno, muncul sebuah teori gelap bahwa segalanya hanyalah jebakan untuk meringkus Piowit. Benarkah sosok Piowit terlalu mustahil untuk ditebak dengan logika biasa? Setelah kebenaran terungkap, rencana licik berikutnya adalah menggunakan belati itu pada Lilian. Tujuannya tak lain untuk menguras habis seluruh energi milik Isabella. Namun, mereka harus waspada karena tubuh Lilian bisa terinfeksi radiasi mematikan. Sialnya, belati itu bergeming saat digunakan. Ternyata, pusaka itu hanya bereaksi pada aliran sihir murni. Terpaksa, mereka menempuh cara ekstrim dengan mengaktifkan protokol penempaan kuno. Seketika, pancaran aura Isabella dalam diri Lilian terlihat jelas. Dengan hunjaman belati, kekuatan itu ditarik paksa dan dikembalikan ke pemilik aslinya, Isabella, yang kini bangkit dengan kekuatan penuh. Tanpa belas kasihan, Lilian dibuang ke dalam makam Raja Iblis untuk selamanya. Namun dia berhasil bangkit dan berencana membangun pasukan di garis depan demi menyerbu kerajaan manusia dan membebaskan Sophis. Sementara itu, di jantung kerajaan manusia, Sophis sedang disiksa dengan kejam oleh Sato. Itu semua dilakukan untuk memancing amarah Sophis, karena bagi Sato, arti hidup hanyalah bertarung dan menumbangkan para satria terkuat. Angus pun muncul, menitahkan seluruh perwira untuk tunduk di bawah perintahnya. Namun, para perwira menolak mentah-mentah. Kesetiaan mereka hanya untuk sang raja. Mereka pun mengungkit dosa-dosa kelam masa lalu Angus. Dengan amarah meledak, Angus berteriak bagaimana mereka bisa mengetahui rahasia itu. Sophis berbisik bahwa saat Jangi menyembuhkannya dengan batu merah, ia telah melihat tabir gelap dunia. Kini, misteri kematian tragis ayah angkatnya yang bunuh diri akhirnya terungkap jelas. Sophis bersumpah akan terus melindungi sang raja kecil, karena ia yakin suatu hari nanti
kekuatan rakyat akan meledak dalam pemberontakan demi menggulingkan para dewa dan membantai mereka semua. Mendengar itu, Angus tertawa meremehkan. Untuk membuktikan betapa mengerikannya kekuatan dewa, ia mendemonstrasikan cara mereka melenyapkan makhluk fana dengan kekuatan batu merah di tangannya. Secara ajaib, Angus menciptakan nyawa manusia, mempercepat pertumbuhannya hingga dewasa dalam sekejap, lalu membantainya tanpa ampun. Melalui ciptaan yang ia hancurkan itu, ia ingin Sophis sadar bahwa para dewa adalah sang pencipta yang bisa melumat iblis, semudah membalikan telapak tangan. Ternyata, alasan Sophis menolak berdamai dengan iblis adalah demi memastikan api peperangan terus berkobar. Hal ini akan memaksa para dewa berhibernasi karena mereka akan kekurangan pasokan energi kehidupan akibat perang itu. Namun, Sophis harus tetap berjuang. Sophis terperangah mendengar kenyataan pahit itu. Nyawa mereka kini benar-benar di ujung tanduk. Sosok Angus ternyata bak pahlawan yang melindungi rakyatnya dari murka dewa. Namun, Angus segera pergi memimpin pasukannya, meninggalkan Sophis yang masih terpaku dalam keraguan. Pergerakan itu tercium Ratu Duri, yang bergegas memberikan peringatan darurat kepada Isabella. Sementara itu, Betty terpaksa melarikan diri dari wilayah suku iblis, karena Isabella telah kembali menduduki takhta ratu. Sialnya, sekumpulan makhluk setengah manusia datang, menuntut balas atas kematian jenderal mereka. Bahkan, Mitoso pun kini memihak musuh. Di jantung wilayah iblis, suasana justru riuh rendah menyambut pesta pernikahan sang Raja Iblis. Pasangan pengantin pun akhirnya muncul, diiringi sorak-sorai yang menggelegar. Ritual sakral pun usai. Dan kini, mereka resmi menjadi suami istri di hadapan seluruh kaum iblis. Emery yang tersentuh mencoba memberi kode agar ia dan Zhang Yi juga segera menyusul ke pelaminan suatu hari nanti. Namun, dasar pria, Zhang Yi tidak peka. Perayaan besar terus berlanjut hingga malam saat Zhang Yi membawa sang istri menuju kamar pengantin untuk menghabiskan waktu berdua. Mereka pun hanyut dalam memori masa lalu, sebelum akhirnya memutuskan untuk menikmati malam pertama yang penuh dengan gairah. Momen itu pun terlewati, Zhang Yi akhirnya benar-benar menyatu dengan Isabella. Tiba-tiba, kesadaran Zhang Yi terseret ke ruang gelap yang mencekam. Di sana, ia berhadapan dengan sosok dewa yang mengerikan. Namun, wajahnya sangat mirip dengan Isabella. Sosok dewa itu hendak menelan Zhang Yi bulat-bulat hingga ia pun tersentak dan terbangun dalam ketakutan. Ia bingung melihat Isabella yang kini berwujud manusia sempurna. Ternyata, putri bangsawan iblis akan menyerahkan seluruh kekuatan mereka kepada sang suami. Itulah rahasia mengapa sekarang Zhang Yi telah berevolusi menjadi sosok Raja Iblis sejati yang bahkan sanggup terbang. Isabella pun terkejut saat mendengar mimpi aneh suaminya. Baginya, sosok dewa itu bukanlah makhluk sembarangan, melainkan sang pendiri yang agung. Zhang Yi adalah manusia pertama yang sanggup masuk ke dalam mimpi sang leluhur purba. Hati Isabella berbunga-bunga karena Zhang Yi telah mendapatkan restu langsung dari para pendahulu. Namun, kabar buruk datang dari ratu asing yang melaporkan ancaman perang besar dari Angus. Tanpa membuang waktu, pasangan ini segera bersiap untuk bertempur. Zhang Yi pun bertanya-tanya, seberapa besar kekuatan yang dimiliki oleh Angus? Sebenarnya, Isabella tahu betul bahwa Angus mampu menumbangkan Raja Iblis terdahulu dengan mudah. Tapi kini, harapan ada pada Zhang Yi, sang satria yang dipilih langsung oleh sang pendiri. Dalam waktu singkat, Zhang Yi telah menyiapkan segalanya, termasuk teknologi komunikasi canggih yang akan menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Alina merasa sangat cemas. Ia takut Angus akan membantai kaum Sophis, meski yang lain mencoba untuk menenangkannya. Melalui siaran teknologi tinggi, Zhang Yi pun muncul di hadapan barisan tentara manusia.
Ia memperingatkan mereka untuk mundur demi menghindari tumpahnya darah orang-orang tak bersalah. Namun Sato menolak mentah-mentah ajakan damai itu. Sebagai balasan atas tantangan perang, Xiang Yi pun memerintahkan serangan udara menggunakan skuadron pesawat tempur yang mematikan. Proyektil super cepat mulai menghujani dan membantai para satria manusia tanpa ampun. Melihat itu, Sato pun mengamuk dan menghancurkan pesawat tempur dengan rantai raksasanya. Barkulo pun tak percaya melihat senjata-senjata mutakhir buatan Xiang Yi yang luar biasa. Teror mencekam kini mulai menghantui mental para prajurit dari kerajaan manusia tersebut. Meski terus dihujani serangan, barisan satria tetap maju. Namun, tank-tank baja milik Xiang Yi mulai meluluh lantakan pertahanan mereka. Para kapten manusia pun segera membangkitkan perisai sihir demi menahan gempuran tank yang mengerikan tersebut. Dari segala penjuru, pasukan iblis mulai terkepung. Namun, jebakan Zhang Ye sudah siap menanti. Alih-alih para satria yang terjebak, Zhang Yi justru tewas mengenaskan, memicu teror yang amat dalam. Rasa takut merayap meski jebakan dihindari. Sosok War terus muncul bagai mimpi buruk. Seorang kapten mengerahkan seluruh tenaga untuk menghancurkan rintangan itu. Namun, semua sia-sia. Ternyata, itu hanya kayu rongsokan. Saat itulah Barry muncul dan memerintahkan serangan total. Tanpa ampun, mereka hanya dijadikan umpan demi memancing sang iblis keluar dari sarang. Mendadak, kegelapan pekat mengunci medan laga. Menjadi momen sempurna bagi iblis untuk beraksi. Dalam kegelapan itu, pembantaian dimulai. Satria bertumbangan satu persatu dalam sekejap mata. Demi bertahan hidup, sang kapten membangkitkan perisai sihir agung untuk mengusir hawa jahat. Tapi, di tengah situasi genting, perintah mundur datang dari Zhang Yi karena bantuan segera tiba. Harapan pun sirna saat Iokong muncul. Monster dari klan iblis ini membawa kehancuran. Serangan dahsyatnya menghancurkan formasi manusia. Kekacauan total meledak di medan pertempuran ini. Mereka lari kocar-kacir. Meski banyak nyawa melayang, kapten lain mencoba mencapai garis depan. Akhirnya mereka berhadapan dengan pasukan iblis. Tapi Zhang Ye sudah menunggu terlalu dekat. Senjata baru tak sempat digunakan. Dalam sekejap, Zhang Yi mulai menebas para satria itu. Teror menyebar luas. Kekuatan Zhang Ye membuat nyali para kapten yang melihatnya langsung ciut. Di tengah amukan itu, Zhang Yi teringat tujuan aslinya yang tak ingin peperangan ini pecah. Ia lebih memilih jalan diplomasi dan berbicara langsung dengan pihak manusia demi perdamaian. Jika negosiasi gagal, barulah ia bertarung. Hatinya perih melihat manusia dipaksa berkorban nyawa. Semua ini karena rencana busuk angus yang memicu perang. Namun, Isabella bangga pada pilihannya. Xiang Ye bukan sekadar kuat. Ia adalah pemimpin yang tulus memikirkan keselamatan rakyatnya. Di akhir kekacauan ini, Zhang Yi berniat memohon maaf secara tulus kepada Sopos. Para kapten nyaris tewas sebelum mereka melancarkan serangan balik ke arah Darkolo dan Ali. Namun perbedaan kekuatan terlalu jauh. Serangan mereka dinetralkan dengan sangat mudahnya. Saat Eli bersiap memberikan serangan pemungkas, keluarga Angus tiba-tiba muncul menghadang mereka. Caci maki terlontar. Alia dicap sebagai pengkhianat karena telah berlutut di hadapan bangsa iblis. Billy berteriak memerintahkan para satria menjauh demi meminimalisir korban jiwa yang berjatuhan. Namun, amarah sudah memuncak. Para kapten tetap maju demi kehormatan kerajaan yang mereka bela. Di tengah kebuntuan, kartu as dikeluarkan. Mereka memanggil unit legendaris. Griffin, perang! Inilah kumpulan manusia terkuat yang pernah dilahirkan di bawah panji kerajaan manusia. Kedatangan Griffin perang membawa harapan baru bagi keluarga bupati yang sempat putus asa. Mereka mengira kemenangan sudah di tangan, namun Darkilo menunjukkan wujud aslinya yang mengerikan. Kegelapan tanpa batas.
Para satria terjebak dalam bola hitam pekat yang melahap segalanya. Dalam butanya pandangan, mereka justru saling serang. Di saat itulah, Darkilo mulai membantai. Jeritan ketakutan menggema. Mereka berjuang mati-matian, mencari celah untuk melarikan diri dari maut. Di sisi lain, Griffin perang dilindungi sihir suci para pendeta yang sangat luar biasa kuat. Mereka merasa unggul. Namun, unit udara iblis di bawah komando Isabella datang menerjang. Pembantaian udara meledak. Pasukan Griffin perang jatuh. Satu persatu diterjang badai kematian. Berkat perlindungan Emery, kemenangan pasukan iblis sudah di depan mata. Senyum puas terpancar. Alina mulai curiga. Mengapa sang bupati hanya dia membisu di tengah kehancuran rakyatnya? Lena tak tahan lagi melihat pembantaian ini. Hati nuraninya bergerak untuk memberikan bantuan. Ia resmi melepaskan gelar komandan yang sebelumnya diberikan oleh Zhang Yi dan Angus. Di sisi lain, rencana rahasia mulai berjalan. Semua pihak kini menunggu langkah Zhang Yi. Usaha itu membuahkan hasil. Zhang Yi dan Isabella kini siap berhadapan langsung dengan Angus. Tapi sebelum bicara, mereka menunjukkan 3 kapten yang kini menjadi tawanan tak berdaya. Keluarganya hampir menemui ajal akibat pembantaian keji Hilo Gelap. Angus menampakkan wujud naganya demi menghadapi mereka secara langsung. Pameran batu merah miliknya seketika menebar teror di hati mereka. Angus mengklaim telah merampas seluruh harta dan kesetiaan pekerja Zhang Yi. Meski dikhianati, talenta besar Zhang Yi membuat Angus memberikan sebuah sumpah. Dia berjanji mengembalikan semuanya, asalkan mereka kembali memimpin kerajaan manusia. Zhang Yi tertawa sinis, menyadari ambisi haus kekuasaan yang disembunyikan Angus. Namun, Angus menolak gelar raja karena rahasia kelam para dewa. Dia telah menyaksikan sendiri kemunafikan Raja Dewa yang mengerikan itu. Kerajaan fana ini hanyalah pion saat para dewa masih berkuasa. Di mata mereka, seluruh penghuni Hilo tak lebih dari sekadar semut. Eksistensi manusia hanyalah hama kecil yang bisa dimusnahkan kapan saja. Walau terdengar gila, Angus bersikeras bertindak demi keselamatan umat manusia. Dia berusaha meredam murka para dewa demi mencegah pengorbanan massal. Isabella menepisnya, karena kini secerca harapan baru telah muncul. Zhang Yi adalah nabi yang ditakdirkan untuk menghabisi para dewa sombong. Sambil tertawa, Angus meluncurkan serangan mematikan untuk menguji nyali mereka. Pertahanan kokoh Zhang Yi seketika membuat Angus terkejut bukan main. Zhang Yi menempa Zirah, raja iblis legendaris, untuk membalikan keadaan. Demi melindungi Isabella, dia menggunakan sensor canggih untuk mengendalikan pertempuran. Mengakui kekuatan lawannya, Angus melepaskan medan ilahi dengan kekuatan penuh. Pukulan dahsyat menghujam Zhang Yi, namun dia mampu menangkisnya dengan sempurna. Amarah Angus meledak, mengubah warna medan ilahinya menjadi lebih mengerikan. Meski musuh bertambah kuat, Zhang Yi terus membombardirnya tanpa ampun. Angus bertahan dengan gigih, mengintai celah sempit untuk melancarkan serangan balik. Serangan laser Zhang Yi dibalas Angus dengan perubahan warna medan kekuatannya. Zhang Yi mencoba menjauh, namun medan ilahi itu terus memburunya tanpa henti. Perubahan warna domain itu mulai melelehkan zirah tempur milik Zhang Yi. Menyadari ada pola unik, Zhang Yi mempelajari setiap fungsi warna tersebut. Ternyata, setiap efek mematikan itu hanya bertahan selama 20 detik. Memanfaatkan jeda waktu pendinginan, Zhang Yi menyiapkan senjata pamungkas berupa nuklir. Bom atom itu pun dilepaskan tepat ke arah sang bupati. Angus, ledakan maha dahsyat mengguncang dunia, membuat para satria cemas akan nasibnya. Satria kerajaan panik, mengira Angus telah binasa akibat ledakan itu. Di tengah asap, Zhang Yi muncul dengan selamat dari ledakan hebat tersebut. Dia mengklaim kemenangan, yakin tak ada yang bisa selamat dari bom nuklirnya. Tiba-tiba, salju maut turun dan mulai menghancurkan tubuh para satria. Menyadari itu teknik terlarang Angus, Archilo segera memasang perisai pelindung. Dia mengurung rekan-rekannya
dalam bola pengaman di tengah zona Nevada. Kematian mengintai di mana-mana. Bahkan senjata andalan Jiang Yi pun hancur. Jiang Yi berteriak, melarang siapapun mendekat saat Angus bangkit kembali. Ternyata Angus masih bernapas, walau sudah dihantam ledakan nuklir secara langsung. Archilo teringat kengerian teknik itu dari catatan sejarah perang kuno manusia. Teknik inilah yang dulu hampir membinasakan seluruh ras iblis di masa lalu. Hingga ayah Isabella pun terpaksa turun tangan demi menghentikan keganasan Angus. Sang lawan memang setara Raja Iblis. Tapi di medan salju ini, dia mampu mengimbanginya. Kekuatannya setara Raja Iblis. Namun Angus menghancurkan segalanya hanya dengan satu hantaman. Darkulosfer hancur berantakan. Meski maju bertiga, serangan mereka tak sanggup menyentuh Angus. Tubuh Angus tak tergores sedikit pun. Xiang Yu melepas bom nuklir, tapi hancur di tangan Angus. Angus tak tertandingi. Darkilo pun berubah ke wujud gagak demi membalaskan dendam lamanya. Obsesi membunuh Angus sejak pertemuan pertama memuncak. Tapi dia tetap bukan tandingannya. Sosoknya memudar jadi abu gelap. Rasa takut mencekam. Kini Angus jauh lebih kuat. Dia melampaui mendiang Raja Iblis. Dengan aura dahsyatnya, dia langsung menjebak Jiang Yi. Jiang Yi menyadari sisa batu merah Angus menipis karena terus dipakai bertahan. Habis. Demi menahan Darkulosfer, satu pukulan telak. Angus sukses memukul mundur lawannya. Serangan kedua datang. Warna medan ilahi berubah drastis, namun Jiang Yi sudah bersiap. Dia mengerahkan medan tempa miliknya yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Berbekal kekuatan baru Raja Iblis, dia menempa kayu rongsok untuk mengurung Angus. Sebuah bola kayu berlapis mengunci Angus. Meski terus dihancurkan, kayu itu muncul lagi. Tak kunjung habis. Tiba-tiba, bom Zar muncul tepat di sampingnya dengan ancaman ngeri. Inilah ledakan terdahsyat dalam sejarah manusia. Senjata kiamat ini dilepaskan demi menumbangkan Angus. Ledakan kolosal meletus, meluluh lantakan 30 lapis kayu pelindung dalam sekejap mata. Semua orang yang melihat ledakan itu ketakutan. Belum pernah ada kengerian sehebat ini. Melihat daya hancur selevel dewa itu, mereka sangsi sang bupati bisa selamat. Satu pun dilanda cemas. Mungkinkah sang bupati tewas? Keheningan mencekam, mulai menyelimuti. Jiang Yi nyaris celaka karena meremehkan daya ledak bom itu yang di luar nalar. Dia berhasil meloloskan diri tepat waktu. Lalu muncullah Darkilo di tengah kekacauan. Meski terluka parah, Darkilo masih menyimpan sisa kekuatan untuk melanjutkan duel maut ini. Tak ada detak kehidupan dari arah Angus. Darkilo mengira kemenangan sudah di tangan. Salah besar. Angus muncul kembali dengan wujud naga yang sangat mengerikan. Dulu dia ingin merekrut Xiang Yu, tapi kini niatnya berubah total. Xiang Yu harus mati. Kekuatan Angus meledak. Jiang Yin pun tersudut. Dia bingung bagaimana Angus bisa bertahan. Seharusnya radiasi mematikan itu sudah menghancurkannya. Tapi Angus tampak baik-baik saja. Belum sempat Jiang Yin berpikir, cengkraman Angus sudah mendarat di lehernya. Dengan sisa kekuatan Raja Iblis, dia memberontak. Namun Angus justru tertawa mengejek. Angus berdalih, ingin kemakmuran manusia. Sebuah visi yang tak dimiliki oleh lawannya. Jiang Yin hanya haus darah dewa tanpa janji masa depan. Angus menyerang penuh amarah. Jiang Yin tertangkap lagi. Xiang Yu menduga Angus memakai 3 batu merah untuk bertahan. Dia yakin Angus kini tinggal punya 1 batu merah tersisa setelah ledakan tadi. Namun, dugaan itu salah besar. Angus tak menggunakannya untuk sekadar bertahan hidup. Batu itu disiapkan untuk serangan balik. Nyali Jiang Yin menciut. Isabella pun panik. Isabella bergerak, membantu. Tapi sebuah pengkhianatan mengejutkan. Datang dari Alina. Alina menyerang Isabella secara tak terduga. Sambil mencengkeramnya, dia membongkar rahasianya. Dia memihak Angus, sang pahlawan
yang selalu rela berkorban demi keselamatan umat manusia. Baginya, Xiang Yin tak sepintar saudaranya. Di saat bersamaan, Angus mulai bertindak. Medan ilahi berubah seketika. Waktu dan dimensi seakan membeku di bawah kendalinya. Lawannya terlalu lemah untuk melawan. Angus pun mengungkap rahasia keselamatannya. Dia selamat dari ledakan bom berkat kekuatan batu merah dan medan ilahi hitam. Seluruh energi ledakan diserap dan dikumpulkan menjadi satu kekuatan yang sangat masif. Semua energi itu akan ia ledakan kembali untuk melenyapkan Jiang Yin selamanya. Isabella berusaha menerjang maju, namun Alina menghadangnya dengan angkuh. Di saat kritis, Angus menanamkan kutukan medan ilahi hitam ke raga Jiang Yi, memicu gejolak energi asing di seluruh tukmanya. Meski bersimbah darah, Isabella tetap memaksakan langkah demi menolong kawan setianya. Namun terlambat, raga Jiang Yi mulai retak dan hancur menjadi abu. Sambil membisikkan maaf karena tak lagi mampu bertarung di sisinya, ia pun tewas dan eksistensinya benar-benar sirna. Baiklah kawan, sayangnya perjalanan epik ini harus terhenti sejenak karena stok bab masih belum mencukupi. Jadi kalian harus bersabar menunggu rilisnya. Namun, jika kalian sangat ingin kelanjutannya segera tayang, langsung saja ketik kata istri di kolom komentar. Sekarang, jangan lupa klik suka, serta berlangganan sekarang juga. Beritahu kami, siapa sosok pria tangguh yang paling ingin kalian saksikan kisahnya di video recap mendatang.